selfish ghost. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam saudaraku seiman dan seagama. Di video kali ini, kelanjutan dari video berjudul Manusia dan Evolusinya. Kali ini kita akan membahas tentang evolusi manusia, baik dari segi fisik maupun rohaninya. Kita sebagai manusia mengalami sebuah evolusi. Itu kebenaran yang diakui oleh semua ilmuwan, agamawan, dan juga filsuf. Mereka berbeda pendapat menyangkut proses evolusi. Ada beragam pendapat para agamawan dalam uraian mereka tentang evolusi. Bermula yang disepakati semua pihak menyangkut evolusi fisik manusia dalam perut ibunya, serta perkembangan potensi-potensinya, sampai kepada yang diperselisihkan seperti penentuan kapan janin dinilai sebagai manusia, apakah sejak pertemuan sperma dan ovum, ataukah setelah ditiupkan ruh pada hasil pertemuan sperma dan ovum itu, yakni menurut satu hadis setelah 4 bulan dalam perut ibu. Sementara ulama menegaskan bahwa evolusi manusia merupakan tahap-tahap yang dilalui sejak awal, bahkan sebelum kehadirannya di muka bumi ini sampai dengan kembalinya menemui penciptanya dengan keberadaannya di surga atau neraka. Yang jelas, menurut ilmuwan dan agamawan, manusia pernah tidak wujud di muka bumi ini sesuai firman-Nya dalam Quran Surat Al-Insan ayat 1. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai penciptaan manusia dari tanah. Namun, dalam Al-Quran tidak dijelaskan berapa tahap yang dilalui manusia sesudah tahap tanah itu. Tidak juga berapa jauh dan berapa lamanya. Ini suatu rahasia yang belum diungkap seorang pun. Dan bagaimana keadaannya tidak juga diketahui hakikat dan bagaimana keadaannya sebelum itu. Dan ilmuwan berkata, dari sel hidup manusia lahir. Dalam buku Dia di Mana-Mana, yaitu Lentera Hati, terbitan 2008, penulis mengemukakan bahwa sementara ilmuwan berpendapat ada makhluk-makhluk berbentuk mirip manusia sebelum kita, yang mereka namai Homo sapiens, kita menganggap mereka sebagai manusia modern karena leluhur kita baru wujud sekitar 40.000 tahun lalu. Sedangkan fosil hominid yang paling dini berasal dari masa 3,5 juta tahun lalu. Selanjutnya, penulis menyatakan bahwa biarkanlah ilmuwan berbeda pendapat tentang asal-usul manusia. Namun, yang jelas, bagi umat Islam, manusia tercipta dari tanah. Itulah asal-usul atau materi awal penciptaannya. Para pakar agama menyatakan bahwa ada sekian tahap yang dilalui manusia sejak wujudnya. Yang pertama, ini menurut sementara ulama, eksistensi di dalam ruh diisyaratkan firman-Nya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 dan juga disebut secara tegas dalam sekian banyak riwayat. Tahap yang kedua, terciptanya fisik dan masuknya ruh hingga kelahirannya di bumi ini. Ini dijelaskan antara lain oleh Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13 hingga 14.
Tahap yang ketiga adalah kehadirannya di muka bumi. Tahap keempat, pemisahan ruh dari bingkai fisik atau kematian. Yang kelima, sejak kematian sampai kebangkitan dari alam kubur atau alam barzah. Dan yang terakhir, proses perhitungan atas setiap manusia, lalu kediamannya di salah satu tempat surga atau neraka. Berbicara tentang tahap yang pertama, filsuf seperti Plato menyatakan bahwa kita pernah wujud di dalam ide. Di sana kita mengetahui banyak dan apa yang kita ketahui sekarang di alam materi ini merupakan bagian dari pengalaman atau pengetahuan kita di sana. Dan itu yang kita ingat kembali dalam tahap ketiga kehidupan kita dewasa ini. Sementara ulama Islam yang terpengaruh pandangan semacam ini berkata bahwa itulah sebabnya ada ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang beberapa tuntunan Tuhan yang dia nyatakan bahwa itu disampaikan Allah agar kamu mengingat, atau dalam bahasa Al-Qur'annya la'allakum tazakkarun. Menurut mereka, agar kamu mengingat kembali pengetahuan kamu di dalam ide itu. Tahap kedua adalah tahap yang dilalui manusia sebagai janin dalam perut ibunya. Tentu saja sudah berada di luar jangkauan ingatan dan pengetahuan kita. Tahap ketiga adalah tahap kehadirannya di bumi. Mengalami evolusi dari bayi, kanak-kanak, muda, remaja, dewasa, dan tua, bahkan meninggalkan dunia ini. Quran Surat Ghafir ayat 72 melukiskan evolusi manusia di bumi ini. Maksudnya, Dia Allah yang Maha Esa itu yang menciptakan kamu, wahai putra-putri Adam, dari tanah, kemudian dari setetes air mani yang bertemu dengan indung telur dan menyatu dalam rahim. Sesudah itu menjadi alaqah, yakni sesuatu yang berdempet di dinding rahim dan terus berproses. Kemudian setelah 6 bulan atau lebih dikeluarkannya kamu dari perut ibu kamu masing-masing sebagai seorang anak kecil. Kemudian kamu dipelihara dengan memberimu kekuatan lahir dan batin supaya kamu mencapai masa kedewasaan. Kemudian sebagian kamu dibiarkan hidup agar kamu menjadi orang-orang tua yang lemah fisik dan daya pikirnya. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum mencapai masa dewasa atau tua itu, yakni wafat sejak bayi atau sebelum dewasa. Allah melakukan hal yang demikian itu agar berbeda-beda usia kamu dan supaya masing-masing orang di antara kamu sampai kepada ajal yang ditentukan baginya dan supaya kamu berakal. Semua fase yang disebut dalam ayat Al-Quran, di sisi lain, tidak semua manusia mengalami keseluruhan fase tersebut karena sebagian wafat sebelum salah satu fase itu dapat hadir. Namun, dapat ditegaskan bahwa orang tua berperan besar dan amat penting dalam fase kandungan bayi, kanak-kanak, serta remajanya, sedang tanggung jawab pribadi bermula dari usia ta'rif, yaitu dewasa, hingga akhirnya hayat. Pada usia dewasa, seyogiannya manusia telah meraih hikmah kebijaksanaan yang tercermin antara lain dengan kecenderungannya melakukan kegiatan positif serta selalu berusaha melakukan introspeksi dan bertaubat atas kesalahan-kesalahannya. Pada usia inilah tampak tanda-tanda yang menunjukkan kecenderungan hakiki seorang kepada kebaikan atau sebaliknya. Usia 40 disebut dalam Al-Quran sebagai usia kesempurnaan manusia. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dalam usia tua, tanda-tanda kelemahan fisik semakin nyata. Inilah masa pergulatan dengan maut. Itulah sekelumit dari evolusi
atau perjalanan hidup manusia. I guess I'm just a selfish ghost.